gue diminta untuk menjaga rumah ini karena dalam proses pembayaran. Jadi memang rumah ini mau dijual gitu Bang. Pemiliknya ini beli dulu dengan harga 6,3 miliar. Wah, mahal ya? Iya Bang. Cuman dijual pada saat itu dari tukang kebun ngomongnya ke gue cuman harga 1,5 miliar. Berikut sama isi-isinya. Nah kan gue sempat heran ya. Yang bener kok rumah menurut gue murah banget bagi orang-orang yang tanda gue kaya ya gitu kan. Akhirnya singkat cerita pada saat itu si Pak John ini setuju lah untuk melakukan tanda kutip pesugihan. Ketemu kuncennya gitu kan. Nah ritualnya itu katanya di salah satu gua Bang. Besoknya setelah dia ritual dapat uang itu, ya dia dapat telepon ya langsung istri sama anak yang belum meninggal. Nah selama Pak John ke luar negeri, si Pak John nungguin rumah itu, ya langsung dia bikin lengkungan dengan sosok keluarga itu karena mungkin Pak D ini yang jadi biang kerok lah permasalahan ini gitu kan. Ya gue curiga kan dari awal Bang. Gila berarti yang gue temuin pertama kali ini sosoknya jangan-jangan si sosok keluarga ini satu keluarga. Rumah elit atau rumah besar bukan berarti bakal nyaman ketika kita tinggali ya. Apalagi kalau si pemilik rumah elit ini itu sampai harus keluar rumah. Berarti kan biasanya ada apa-apanya ya di dalam rumah tersebut. Nah, narasumber kita kali ini punya pengalaman yang berkaitan dengan rumah elit yang sudah ditinggalkan sama pemiliknya dan dia harus menjaga rumah tersebut. Dan langsung aja di sini udah ada narasumbernya, jadi kita langsung sapa namanya Bang Roni. Bang Roni, apa kabar Bang Roni? Baik Bang, alhamdulillah. Baik ya Bang ya. Seger. Pernah jaga di rumah elit nih Bang, yang katanya ini banyak kejanggalan nih. Kejanggalannya apa nih Bang? Ya gue janggal aja sih Bang. Pertama rumah ini katanya informasi yang gue dengar nih rumahnya dia belinya mahal, tapi jualnya kok murah gitu loh. Awalnya sih di situ aja gue kejanggalan. Terus kejanggalan apa lagi yang Abang temuin selain yang tadi ya beli mahal, jual murah? Kedua jadi kan di rumah ini ada si yang namanya Pak D lah Bang. Dia ini bekerja sebagai tukang kebun di rumah itu. Dan tiba-tiba datang ke tempat gua sama temen gua minta bantuan untuk bantu jaga ini rumah. Karena rumah ini yang seperti tadi gue bilang dalam proses dijual penjualan lah gitu kan. Tapi kok nggak laku-laku selama 2 tahun gitu kan. Nah, ngomong ke gue nih mau minta tolong untuk bantu jaga ini rumah. Ya pikiran gue kenapa nggak diterusin aja. Kan rumah ini kan dalam proses pembayaran udah ada yang beli. Kenapa nggak diterusin aja. Nanggung gitu ya. Nanggung ya lu sampai selesai nanti komisinya gue juga dapat kalau gitu kan. Iya, dia nggak dapat banyak tuh. Nah, iya kenapa nggak diambil sekalian? Gue awalnya janggalnya di situ aja sih dari mulai rumah yang katanya belinya mahal, jualnya murah. Terus ya kenapa nggak diterusin aja gitu kan? Gue sempat curiganya ya sempat janggal di situ aja sih Bang. Terus pas Abang jaga horor Bang? Ya alhamdulillah horor Bang. Alhamdulillah horor ya. Ya udah oke. Tahan dulu Bang ceritanya dan buat teman-teman yang penasaran simak video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa, kalau pengen jadi narasumber di Lentera Malam sama seperti Bang Roni, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam, ada di @lentaramalam.id atau hubungin nomor yang ada di bawah ini nih guys. Oke guys, sekali lagi buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Roni, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri kita mulai. Jadi gini Bang, gue lagi-lagi dimintain tolong nih sama salah satu teman gue. Jadi
ceritanya ini gue diminta untuk menjaga salah satu rumah. Rumahnya gede bang, di salah satu perumahan di Jakarta lah. Nah, kebetulan perumahan ini nih nggak jauh dari rumah gue nih. Gue tahu perumahan ini gitu kan. Memang perumahan ini tuh perumahan elit gitu kan. Ceritanya gue diminta untuk menjaga rumah ini karena dalam proses pembayaran. Jadi memang rumah ini mau dijual gitu bang. Nah, konon dari keterangan dari informasi dari teman gue sama satu orang ini, rumah ini udah 2 tahun kosong bang. Udah 2 tahun kosong. Nah jadi pas hari Minggu itu teman gue datang nih bang ke rumah gue berdua. Nah, datang ke rumah gue gitu kan ngobrol. Nah, gue tanya, tumben bos main kesini gitu kan. Gue bilang, ini gue ada perlu nih main teh gitu kan. Nah ceritalah di situ. Nah ternyata si salah satu orang ini yang dibawa teman gue ini penjaga rumah yang nanti gue mau jagain nih. Dan dia juga sebagai tukang kebun di situ tuh. Nah, ternyata bang penjaga rumah di situ. Ceritalah. Nah, kenapa pak butuh bantuan saya? Iya pak, soalnya ini rumah udah ada yang mau bayarin. Jadi kan sudah 2 tahun kosong. Jadi 2 tahun kosong itu ternyata sudah banyak orang yang beli, cuma mau beli nih cuma gagal terus bang. Misalnya ada yang datang minat, besoknya cancel, 2 hari kemudian cancel. Jadi kayak belum laku-laku gitu kan. Akhirnya pada saat itu tuh kebetulan ada yang mau bayarin, cuman dia bayarnya ngangsur nih bang. Gue nggak tahu udah bayar ngangsurnya berapa. Akhirnya dia minta tolong jagain gue. Alasannya si penjaga kebun ini nih udah nggak sanggup lagi jaga di situ. Alasan pertamanya kenapa sih, Beh? Gue manggilnya Pak Ade aja gitu kan. Emang kenapa Ade nggak mau jaga situ lagi? Kan udah lama kerja di situ. Enggak Pak, saya udah nggak mau jaga di situ lagi. Sudah tua, capek. Gitu. Awalnya dia ngomong gitu doang bang. Ya tanggung Pak Ade kan rumah itu mau dibayarin, komisinya kan saya. Enggak, capek rumah di situ mah. Banyak hantunya. Nah, gue mulai ini banyak hantunya. Wah. Nanti kayaknya ketemu yang aneh-aneh lagi nih pikiran gue kan. Yaudah bang gimana, bisa nggak bantu? Nah jadi si Babe ini bilangin, si Pak Ade ini bilangnya, gue jagain rumah itu tuh terserah bang. Jadi nggak perlu harus setiap hari, pokoknya yang penting rumah itu aman. Yang penting pokoknya rumah itu aman. Gue sempat curiga sih bang, jadi rumah ini tuh kalau dari keterangan si tukang kebun, pemiliknya ini beli dulu dengan harga 6,3 miliar. Mahal ya? Iya bang. Cuman dijual pada saat itu dari tukang kebun ngomongnya ke gue cuman harga 1,5 miliar berikut sama isi-isinya. Nah kan gue sempat heran ya. Yang bener kok rumah menurut gue murah banget bagi orang-orang yang tanda kutip kaya ya. Cuma beli seharga 6 miliar lebih kok cuma 1, miliar. Udah gitu sama isi-isinya pasti ada apa-apanya nih gitu kan. Cuman si Pak Ade ini nggak cerita detail lah pada saat itu bang. Jadi bang kalau emangnya setuju kita survei lah rumah ini, rumahnya gitu bang. Cuman pada saat itu gue hari Minggu, gue kebetulan ada acara kondangan nih bang, ceritanya begitu. Jadi gue nggak bisa, udah besok aja deh. Gue lihat rumahnya dulu kan. Oh ya udah, akhirnya baru Senin bang, gue ke sono. Itu posisinya gue kebetulan di kantor lagi banyak kegiatan juga bang. Jadi gue sampai di rumah itu habis maghrib, nah gue langsung janjian nih sama temen gue, sama si Pak Ade ini. Nah si Pak Ade ini gue telepon sempat ragu bang, gitu. Pak, kalau bisa ke sananya jangan malam, pagi atau siang, sore, jadi masih terang gitu. Nah kalau gue udah biasa jaga malam kan, habis maghrib ya masih sore, masih siang menurut gue gitu kan. Kenapa harus kayaknya gimana gitu. Udah bisa sekarang aja lah. Masih sore, sama aja kok masih rame nih. Ya udah akhirnya gue kesana bertiga nih. Masih teman gue sama Pak Ade janjian di sana. Sampai ke sana, pas gue lihat rumahnya gede bang. Jadi rumahnya itu 2 lantai. Di depan itu pekarangan luas. Ada taman, mobil itu mungkin bisa masuk sekitar 4-5 lah. Luas banget dan memang lengkap sama isi-isi masih ada termasuk TV terus perabotan masih lengkap.
di dapur ada kitchen set gitu kan ya. Pokoknya masih lengkap lah. Dan di situ banyak barang-barang antik kalau lihat, kalau gue lihat. Jadi ada guci, ada kendi, kemudian ada pajangan-pajangan kayak pisau, keris gitulah, tombak. Sampai di atas itu di lantai 2 itu gue lihat ada ruang, kalau gue nyebutnya ruang game kan, karena di sana ada biliar, ada PS, ada alat fitness juga. Gue bilang rumahnya gede juga nih. Tapi gue heran kok dijualnya murah, apalagi sama isi-isinya gitu. Lagi-lagi si Pak Ade ini nggak cerita kenapa kok bisa sampai murah. Akhirnya gue di depan ngobrol sama Pak Ade sama teman gue. Si Pak Ade ini mau beli kopi nih bang. Bang, saya tinggal dulu ya, saya mau ke warung beli kopi. Oh ya udah. Emang di dalam nggak ada kopi, Be? Nggak ada. Dia keluar nih Pak Ade nih. Gue ngobrol sama teman gue berdua. Lu heran, maksudnya curiga nggak sih kalau di sini kayak janggal, gue bilang gitu kan. Pas masuk gue ke rumah itu juga bang, hawanya beda bang. Jadi padahal posisi itu masih habis maghrib, jam 7-an mau setengah 8 lah gitu kan. Tapi hawanya beda rumah itu gue lihat. Kayak apa ya? Kayak merinding lah gue bilang. Perasaan pada saat itu merinding. Tapi udah biarin lah gitu. Datang nih si Babe nih bawa kopi dari warung. Lagi nyiapin kopi. Tiba-tiba ada suara kayak benda jatuh tuh bang dari dalam. Gue kedengeran banget, bertiga gue dengar gubrak gitu kan. Be, suara apa itu Be? Coba Pak kita lihat. Gue bertiga ngeliat nih ke belakang, dan yang gue lihat itu sama si Babe sama teman gue nih ada gelas jatuh bang di belakang dapur itu, jatuh ke bawah, pecah. Bang. Tadi perasaan bunyinya nggak seperti benda jatuh kayak gelas gitu kan. Gue sempat heran, kucing kali apa ya, tapi kok bisa jatuh gini gelas gitu bang, pecah dia. Si Pak Ade diem aja tuh, dia sambil nyiapin, udah Pak, yuk kalau udah selesai kita ke depan lagi. Bener Bang, nggak apa-apa nih, nggak ada apa-apa ya di sini ya? Nggak ada apa-apa, udahlah gue ke depan, ngobrol lagi. Itu hari pertama tuh bang. Akhirnya pada saat itu gue nggak nginep di situ, gue cuma pengen tahu rumahnya aja gitu kan. Nah akhirnya gue baru kesana itu hari Rabu. Hari Rabu gue kesana sama temen gue malam nih bang, karena gue pulang kerja janji sama temen gue malam nih. Gue manggilnya Helmi aja lah gitu kan ya. Mi, ntar malam ya kita coba nginep sana lah. Oke siap bang. Nongkrong nih bang, gue nyampe di rumah nih, nongkrong, ngobrol. Itu nggak kerasa aja, sudah masih sore lah ya, jam setengah 12-an, apa jam 11 gue lupa, jam 11-an mungkin sekitar. Gue lagi main catur bang, jadi di ruang tamu itu kan ada TV. Gue lagi main catur berdua sama teman gue, masih Helm ini. Lagi anak-anak main catur, terus tiba-tiba mati lampu. Mati lampu. Bener-bener gelap lah pada saat itu gitu kan. Nah gue nyari senter nih di HP nih, gue nyari HP. Nah, ketemu HP, gue nyalain senter bang. Pas gue nyalain senter HP, gue sama teman gue nih saling main lihat-lihatan nih. Gue bengong bang, karena pas gue nyalain senter HP itu, gue ngeliat ada sosok penampakan perempuan di belakang teman gue nih. Nggak jauh sih jaraknya, cuma paling 5 meteran diri kan. Kok ada perempuan di situ ya? Tampangnya kayak tampang ibu-ibu lah. Maksudnya perempuan ya memang ibu-ibu gitu. Coba kalau kuntilanak kan kayak putih terus baju ini seperti manusia gitu loh. Cuman mukanya pucat. Gue refleks bang pada saat itu. Gue main lihat-lihat sama teman gue. Gue refleks keluar nih. Ternyata teman gue ikut keluar juga ke depan. Nah di depan gue ngomong, gue ngeliat di belakang gue tadi ada perempuan bos. Ternyata temen gue ngeliat juga di belakang gue, katanya ada penampakan dua sosok anak remaja, cowok-cewek, pada saat itu. Jadi gue keluar sama teman gue, ternyata teman gue karena gue main lihat-lihatan, jadi gue ngeliat sosok penampakan ibu-ibu dan dia ngeliat sosok penampakan 2 anak remaja di belakang gue. Gue keluar. Ternyata lo ngeliat juga bang, iya gue ngeliat di belakang lo ada kayak anak remaja 2 orang. Gue ngeliat di belakang lo ada perempuan ibu-ibu, gue bilang gitu.
ini rumah jangan-jangan angker nih bre, gue bilang gitu kan. Iya ya, udah coba lagi masuk lagi. Gue masuk lagi bang, ya alhamdulillah udah nggak ada. Lampu gue nyalain gitu kan, saklar kan di depan, gue nyalain. Ya alhamdulillah pada saat itu udah nggak ada apa-apa lagi tuh. Itu malam pertama di situ ya gue langsung nemuin ada sosok penampakan di situ. Tapi listrik aman-aman aja? Aman-aman aja bang. Nggak kenapa-napa ya padahal? Nggak kenapa-napa, cuman turun aja. Penampakan yang pertama kali gue lihat di situ di rumah itu. Iya. Nah, hari Rabu itu. Kejadian selanjutnya itu karena gue memang gue nggak mesti harus setiap hari di situ kan, hanya sekedar yang penting rumah itu aman sampai selesai pembayaran gitu kan. Karena gue dapat informasi juga dari si tukang kebun pernah ada yang datang bang. Nah, debt collector lah katanya gitu, datang ke rumah itu nagih utang ke si pemilik rumah. Nah, takutnya kan rumah itu kan dijarah atau gimana, makanya minta bantuan untuk jagain di situlah rumah itu. Nah, singkat cerita, ini kejadian kedua nih bang ceritanya nih. Gue di rumah itu nih, lagi-lagi gue bilang itu masih sore kalau gue bilang. Gue lagi ngobrol sama teman gue nih. Kebetulan gue waktu itu kan datangnya agak telat, jadi teman gue datang duluan, gue baru nyusulnya jam 10-an. Nah, lagi ngobrol, deh beli cemilan kayak apa gitu kan biar nggak jenuh lah di sini gitu. Jadi bang mau beli apa? Ya beli apa kayak martabak lah. Nah teman gue jalan keluar nih. Gue tahu kalau mau beli makanan kan tukang jajan kan agak jauh bang. Jadi harus keluar komplek dulu ke jalan raya dan itu harus muter balik. Dan prediksi gue paling cepat itu setengah jam lah termasuk dia ngantri. Tapi ini kok baru sekitar 10 menit dia udah datang nih bang, teman gue datang. Karena posisi lampu itu nggak gue nyalain semua, cuman aja di layar TV doang yang cahayanya itu. Jadi gue nggak merhatiin nih dia buat tentengan apa enggak, cuman gue ngelirik doang. Bre udah datang loh, cepet amat, beli di mana gitu kan. Tapi dia nggak nyaut bang, pada saat itu dia nggak nyaut. Dia nggak nyaut langsung ke belakang tuh ke arah dapur. Wah karena gue ngambil piring nih. Udah lah biarin, gue lanjut nonton TV. Tapi kok ini orang nggak balik-balik gitu kan. Lama banget, ngapain sih ngambil piring aja lama. Akhirnya gue samperin ke belakang bang. Setelah gue nyampe di belakang di dapur nggak ada bang orangnya. Anjir dalam hati gue, ini kemana nih orangnya ya? Perasaan tadi ke belakang ngambil piring apa ngambil apa? Baru gue teriak, Mi, nggak ada bang. Sampai gue cari-cari selantai dia juga nggak ada. Nah, ada pas gue balik lagi ke ruang tamu, gue dengar suara motor di depan. Nah herannya kan kalau tadi orang yang gue temuin biro teman gue ini kan gue nggak dengar suara motor bang, nggak dengar suara masuknya. Dan pas gue nyampe di ruang tamu gue dengar suara motor. Wah jangan-jangan ini kali. Gue keluar bener bang si Helmi baru datang. Anjing dalam hati gue, yang tadi siapa ya bulan ya? Iya. Cuman gue pada saat itu nggak cerita sama teman gue ini. Bre lo baru datang? Iya anjir ngantri banget nih gitu kan. Gue nggak cerita bang pada saat itu gue ketemu orang yang mirip sama dia gitu. Iya, menyerupai ya. Menyerupai gitu kan. Gue nggak ngomong. Nah, udah pikiran, kenapa sih? Nggak apa-apa. Udah lanjut. Makan martabak situ kan. Ngobrol. Ceritanya teman gue udah bisa tidur nih bang. Dan gue pada saat itu nggak bisa tidur. Jadi perasaan tuh, ini AC nyala nih. Cuman gue ngerasa gerah bang pada saat itu. Kayak gerah aja, banyak nyamuk gitu kan. Akhirnya gue singin lah teman gue nih lagi tidur. Kan gue tidur di sofa. Gue di sofa, teman gue di bawah. Bre, bangun bre. Mau pergi bre? Udah tidur aja lu jam segini, gue bilang gitu kan. Pas dia bangun, kayak setengah sadar gitu. Dan dia nunjuk ke arah tangga bang, pas dia bangun gitu. Bang, itu ada apaan tuh bang? Di tangga bang. Dia ngomong gitu, tapi gue ngeliat di tangga nggak ada apa-apa bang. Cuman dia kayak orang setengah sadar, pikiran gue, wah ini orang ngigo kali. Tapi sambil nunjuk, bang itu di tangga ada apaan bang? Sambil dia tiduran lagi sama nutupin muka. Oh nggak panik dia, cuman nggak panik, cuman nunjuk doang. Bang itu di tangga apaan tuh bang? Bang di tangga apaan tuh bang? Langsung dia tiduran lagi sambil nutupin muka. Kan gue jadi bingung, tambah bingung ya. Ini orang kenapa nih? Gue bilang, wah nggak beres nih dalam hati gue nih. Akhirnya gue keluar bang, karena gue bete kan di situ kan nggak bisa tidur, perasaan juga nggak enak. Gue cabut keluar nih. Gue beli rokok aja lah, keluar lah. Ini orang teman gue lagi error apa gimana, memang gue nggak bisa tidur pada saat itu. Akhirnya gue keluar,
sambil ngopi juga di warung. Dan gue balik-balik lagi jam 2-an lah kalau nggak salah itu. Gue balik sampai rumah itu, teman gue udah di depan bang, lagi duduk di depan. Gue bilang, lo begadang bre, tadi gue bangunin susah lo. Ternyata dia langsung nyamperin gue bang, buru-buru bang. Katanya dia ngeliat gue di sampingnya dia. Padahal gue udah keluar. Jadi pas gue keluar ke warung beli rokok, dia nggak lama lagi mendusin, ngeliat gue tidur di sofa, ngebangunin gue. Bang, bangun bang, ngopi gitu. Cuman gue katanya nggak bangun. Padahal gue posisinya udah di luar bang. Padahal gue posisinya udah di luar gitu kan. Akhirnya pas dia ngeliat gue nggak bangun, dia tiba-tiba dengar suara motor. Langsung dia ke depan ngeliat, dan itu gue ngomong, "Jir, gue ngeliat lu tadi di dalam," katanya gitu kan. Jadi malam itu tuh gue ketemu dia dan dia ketemu gue gitu bang, dengan menyerupai pada saat itu. Yang bener, gue belum ngomong nih awalnya, gue juga tadi ngeliat lu pas sebelum lo tidur gitu kan. Gue nggak cerita nih sama dia nih, yang bener lo ngigo kali lo tadi aja, gue bangun lo langsung ngigo. Enggak bang, bener gue ngeliat lo dia bilang gitu kan. Gue ngeliat lo tadi di dalam, katanya cuma lo nggak bangun katanya. Makanya pas gue dengar suara motor, gue ke depan, kok lo katanya. Terus yang di dalam siapa? Ada gue cek bang ke dalam, nggak ada memang, nggak ada orang di situ. Terus yang di tangga dia ngeliat apa? Cerita gak? Dia katanya di tangga ngelihat ada sosok apa? Dia karena kan lampunya nggak nyala semua bang, dia hanya ngeliat sosok hitam aja gitu, bayangan hitam di tangga katanya. Lo tadi ngigo bre, gue bangunin tadi. Lo nunjuk-nunjuk ke arah tangga, apaan itu? Nggak tahu bang, gue ngeliat ada kayak orang aja hitam gitu, bayangan gitu. Ini kayaknya rumah nggak beres nih bre, mati gue kan ngobrol nih. Ini kayaknya rumah nggak beres nih bre. Iyalah, coba besok tanya si Pak Adil itu lah. Jangan-jangan nih rumahnya ada apa-apa ini. Dulu kan dia kan jaga di sini, kok tiba-tiba nggak mau jaga di sini lagi, ngelempar ke kita gitu kan. Udah nanti kita tanyalah. Akhirnya udah tuh, selesai dari situ gue balik nih bang, besoknya pagi nih. Pagi, nah gue dapat kabar lagi waktu itu si Pak Ade nih ceritanya datang ke rumah itu, cuman posisi dia siang bang. Siang dia bawa keponakannya nih 2 orang datang ke rumah itu buat beres-beres. Dan katanya pas dia nyampe di rumah itu siang itu jam 11-an, posisi TV itu masih nyala. Gue yakin pada gue terakhir ke rumah itu tuh gue TV udah gue matiin semua, dan si Pak Ade itu kan datang itu kan sekitar 1-2 hari kemudian. Tapi si Pak Ade itu datang ke rumah itu katanya ngelihat TV posisi masih nyala. Posisi masih nyala, kemudian dia naik ke atas di ruang game itu. Jadi kayak ada orang bekas main di situ bang. Jadi kan ada PS di situ kan, dan dipegang kali TV-nya masih hangat katanya di situ. Udah tuh dia mungkin udah nggak heran kali di situ kan. Akhirnya dia beres-beres di rumah situ. Terus dia keponakannya ini yang 2 orang, ceritanya 1 orang ini lagi mau sholat asar nih bang di atas, di salah satu kamar di situ lah kan, kamarnya ada 6 bang, jadi di bawah 3, di atas 3 tuh kamarnya. Nah keponakannya selesai sholat, dia mau selesai salam gitu kan, katanya di kupingnya dia tuh ada yang ngomong gitu, "Pergi dari sini," katanya gitu, suara perempuan. Nah keponakannya ini awalnya bengong nih gitu kan, siapa yang ngomong nih. Akhirnya pas dengar suara yang kedua agak kenceng, "Pergi dari sini," langsung dicabut bang. Tadi habis selesai sholat itu, dia ngadu sama paman ini si Pak Ade ini. "Pak Ade, tadi di atas saya sholat ada yang nyuruh pergi dari sini perempuan. Suaranya kayak perempuan ibu-ibu gitu." Akhirnya Pak Ade, "Udah nggak usah diladenin," katanya gitu. "Udah, kamu pulang aja." Akhirnya katanya selesai beres-beres, yang keponakannya ini yang 2 pulang nih bang, tapi si Pak Ade tetap di situ.
nungguin gua nelpon lah. Pertama awalnya nelpon teman gua, saya Bang bisa kesini nggak gitu. Ya udah ntar saya gitu tuh, saya telepon Bang Roni dulu katanya, Bang bisa kesono nggak gitu kan, hari ini kesono. Ya udah kesono nggak apa-apa. Nah rupanya disitulah baru si Pak ini cerita Bang, masalah background rumah ini seperti apa, dan gue baru tahu detailnya di situ. Oke, kenapa tuh? Pas gue nyampe di situ, cerita nih Pak Ade, jadi begini Bang, mohon maaf sebelumnya saya nggak cerita di awal katanya gitu. Sebenarnya ini rumah memang sudah nggak beres semenjak Pak John pergi ke luar negeri katanya gitu. Jadi ya kita nyebut aja Pak John lah gue manggilnya. Jadi Pak John ini ternyata dia punya 3 perusahaan Bang di Jakarta sama Bandung. Dan pada saat itu dia sedang punya masalah ekonomi lah. 3 perusahaannya, 3-tiganya lagi bangkrut Bang, boleh dibilang lagi pailit, bangkrut, dan dia harus merumahkan semua karyawannya, termasuk dia juga harus mengganti beberapa investor uangnya itu yang udah masuk ke perusahaan dia. Dan itu nominalnya banyak Bang, miliaran kalau menurut keterangan dari informasi Pak Ade. Dan si Pak John ini kebingungan pada saat itu, dikejar-kejar sama investornya untuk mengganti uang, termasuk karyawan juga yang dirumahkan untuk pesangon gitu kan. Dia kepusingan, dan si Pak D ini mungkin merasa nggak tega dengan majikannya. Akhirnya si Pak D ini menawarkan lah dalam tanda kutip pesugihan Bang. Oh Pak D nih yang nawarin? Pak D si tukang kebun ini. Wow. Nawarin lah ke Pak John ini, mungkin karena ngeliat majikannya lagi kepusingan gitu kan. Awalnya Pak John sih katanya menolak, cuman dia berpikir lagi katanya, ya udahlah. Nah, akhirnya ngobrol nih ceritanya Pak Ade sama Pak John ini, diterangin Pak John, kalau pesugihan itu kan ada tumbalnya, pasti ada tumbalnya. Kira-kira Pak John siap nggak gitu? Tumbalnya pasti ya orang terdekat. Sudah dijelasin sama Pak Ade awalnya gitu kan. Cuman ya hasilnya memang banyak, terserah Pak John katanya gitu kan. Nah si Pak John rupanya ini namanya memang dia awam masalah pesugihan, dia juga punya pikiran jelek Bang ternyata. Dari awal keterangan si Pak D ini, katanya kan kalau pesugihan itu memang ada tumbalnya, tapi nggak semuanya tuh tumbal pertama itu dari pihak keluarga. Jadi Pak John ini punya pikiran jelek juga Bang. Nanti kalau misalnya berhasil pesugihan ini, tumbalnya bukan dari pihak keluarganya dia mau nyari orang pinter lagi yang lebih sakti buat mutusin pesugihan ini. Oke. Gitu loh Bang. Dia punya pemikiran kayak gitu. Punya planning tuh punya planning dia. Oh gitu Pak D. Iya Pak John, nggak mesti harus keluarga juga yang ditumbalkan awal. Tapi namanya jin sama setan kan nggak bisa dipegang omongannya Bang. Akhirnya singkat cerita pada saat itu si Pak John ini setuju lah untuk melakukan tanda kutip pesugihan lah. Dianterin nih Bang sama Pak Ade nih ke salah satu daerah lah di Jawa Barat lah, yang dia ke sana ketemu kuncennya gitu kan. Nah ritualnya itu katanya di salah satu goa Bang di Jawa Barat gitu. Goa, oke. Dia ritualnya di goa itu, ditemani sama kuncennya. Setelah dia memang diharuskan untuk ini beberapa hari lah di sana itu. Setelah melakukan ritual di sana, nah dari hasil ritualnya itu, menurut keterangan Pak D, dia diwajibkan untuk membeli ayam Bang. Membeli ayam 3 ekor. Jadi lu beli ayam 3 ekor ke pasar, tapi jangan ditawar. Misalnya ini ayam harga berapa? 100.000, udah bayar. Jadi jangan ditawar. Aja dibelilah tuh ayam dan dipotong Bang. Di tempat kuncennya itu dipotong, terus dia lanjut ritual lagi. Dan memang menurut keterangan si Pak D ini, Pak John dapat uang banyak. Jadi Pak John itu keluar dari gua itu udah bawa 1 buntelan kain Bang yang diikat gitu. Oh, langsung. Dan itu isinya uang katanya. Dan menurut keterangan si Pak D lagi, uang itu sangat banyak. Dan menurut perhitungan si Pak John ini bisa untuk menutupi hutangnya ke investor, bisa buat karyawannya bayar pesangon, termasuk dia bisa juga bikin perusahaan baru. Karena saking banyaknya mungkin dia nggak nyebutin nominal waktu itu berapa Bang, karena banyak banget tadinya waktu itu.
Hari setelah dapat uang itu katanya balik ke rumah Kuncen. Nah, dia dapat telepon, Bang. Besoknya dia dapat telepon dari anaknya yang di rumah. Kalau istrinya tuh tiba-tiba sakit, Bang. Istrinya Pak Jon ini tiba-tiba sakit, dan sakitnya pun nggak tahu kenapa tiba-tiba sambil kayak teriak-teriak nggak jelas gitu, takut. Jadi kayak punya ketakutan istrinya gitu kan, teriak-teriak nggak jelas. Ya gitu, pokoknya shock lah, sakit dan dibawa ke rumah sakit, dia dirawat, Bang, pada waktu. Setelah dirawat 1 malam, istri Pak Jon dinyatakan meninggal. Langsung berarti? Langsung meninggal. Jadi diperiksa dokter, kan cek lab nih. Nah, maksudnya ini dokter cek lab pengen tahu nih penyakitnya ibu ini kenapa sih gitu kan. Hasil labnya belum keluar, si ibu ini meninggal. Karena selama dirawat, ya itu sering kejang-kejang, teriak-teriak nggak jelas gitu kan, takut gitu kan, menurut keterangan dari anaknya ini. Akhirnya karena meninggal, anaknya pulang nih, Bang, yang 2 ke rumah untuk ngambil baju atau apa gitu kan, persiapan untuk ngambil jenazah ibunya. Setelah dalam perjalanan ke rumah sakit, 2 anak ini mengalami kecelakaan dan meninggal di tempatnya saat itu juga. Tragis banget ya. Iya, jadi 1 hari itu ibu dan anaknya langsung meninggal. Baik lagi ke belakang, ya itulah mungkin tumbalnya yang disuruh beli ayam 3 ekor, mungkin Pak Jon nggak ngeh di situ. Karena Pak Jon kan setelah ritual itu kan harus beli ayam 3 ekor, dipotong di situ. Oh iya, benar. Jumlahnya sama ya? Jumlahnya sama, Bang. 3 itu. Itu besoknya setelah dia ritual dapat uang itu. Ya dia dapat telepon, ya langsung istri sama anaknya yang 2 meninggal. Dalam hati juga, mungkin ini yang gue temuin di rumah ini gitu kan. Sosok ibu-ibu sama anak 2 remaja. Yang pertama kali gue temuin pas saat main catur. Oh iya. Gitu loh, Bang. Mulai terbuka nih, Bang. Mulai sedikit terkuak lah misteri di rumah ini gitu kan. Awalnya kan gue nggak tahu apa-apa, kayak janggal, tapi kayaknya rumah janggal nih loh. Dulu dari rumah harga 6 miliar lebih dijual cuma 1,5 miliar plus isi-isinya loh. Gitu kan. Ya ternyata memang ada apa-apanya di rumah ini gitu kan. Apalagi keterangan awal kan 2 tahun rumah ini dijual tapi nggak laku-laku gitu kan. Mulai terkuak nih, Bang. Apalagi pada tolong ceritain gitu kan. Sampai gimana? Udah, Pak. Sampai saat itu pas keluarga yang meninggal, si Pak Jon ini ternyata, Bang, punya wanita simpanan lain, istri siri. Ternyata. Dan istri sirinya ini punya 1 anak dari istri sirinya ini. Kemudian Pak Jon pindah ke luar negeri, ke Australia. Nah, si Pak Ade inilah yang disuruh jagain rumah ini sambil tolong dijualin. Tapi selama 2 tahun ya nggak laku-laku, Bang. Nah, selama Pak Jon ke luar negeri, si Pak Ade ini nungguin rumah itu, ya langsung dia diketemukan dengan sosok keluarga itu. Karena mungkin si sosok almarhumah sama si anaknya ini ngerasa si Pak Ade ini yang jadi biang kerok lah permasalahan ini gitu kan. Jadi pada saat itu tuh si Pak Ade ini ceritanya lagi tidur, Bang, di sofa pada saat pasca kejadian meninggal itu kan. Dia lagi tiduran di sofa, terus dia mendusin karena lagi-lagi pada saat itu mati lampu. Karena sebelum-sebelumnya katanya nggak pernah mati lampu. Jadi pas kejadian meninggal ini baru udah mulai ada aneh-aneh lah dari mulai mati lampu. Jadi pada saat itu Pak Ade katanya mati lampu, dia terbangun dan dia ngeliat sosok si majikan ini yang perempuan sama anaknya yang remaja 2 orang ini. Jadi seakan-akan mau dia. Akhirnya dia kabur, Bang. Nah, mulai dari saat itu dia nggak mau jaga lagi rumah di situ. Dilimpahkanlah ke gua nih akhirnya sama teman gua. Mulai terkuak nih, Bang. Oh, jadi begitu Pak Ade ceritanya. Iya, Pak, mohon maaf sebelumnya saya nggak cerita. Dan saya juga mau rencana sih mau balik kampung aja lah, nggak mau ada urusan rumah ini lagi. Takutnya saya ke bawah-bawah gitu kan. Ya udahlah, itu urusan Pak Ade, saya bilang gitu kan. Yang penting kan saya tahunya kan jaga rumah ini sampai selesai pembayaran. Setelah itu ya sudah.
pikiran gue sama temen gue juga ada. Gue nggak terlibat konflik intern rumah sini kan, gitu kan. Ya gue hanya memang punya tugas jaga, ya udah gitu kan. Udah selesai dari itu bang, dari mulai situ gue baru tahu ceritanya. Wih kacau juga kan bre. Jadi ya gue curiga kan dari awal bang. Gila berarti yang gue temuin pertama kali ini sosoknya jangan-jangan si sosok keluarga ini satu keluarga. Udahlah gitu kan pikiran udah bang abaikan aja bang, kita nggak ada permasalahan kok sama keluarga ini. Mudah-mudahan nanti orang yang bayar cepat selesai gitu kan, kita cepat cabut lah dari sini. Jadi informasinya kan orang yang mau beli ini kan rekanannya Pak John juga bang yang di luar negeri. Jadi bayar itu ngangsur. Jadi setiap kali dia bayar, nah itu langsung bayar ke gua nih buat gajinya lah gitu. Nah singkat cerita, kejadian berikutnya di bang, gua berdua sama teman gua, lagi-lagi masih sore bang, masih sore kalau menurut gua jam 8, jam 9 lah. Gua ke atas nih bang, yang gua bilang ada meja biliar sama PS itu. Teman gua main PS, gua main biliar sendirian. Lagi-lagi mati lampu. Lagi-lagi mati lampu. Gue sempat sama teman gue nih udah notice, bre, ya teman gue udah begini aja nih, jangan-jangan ada apa lagi nih. Lah gue turun lah ke bawah sama teman gue berdua, mau nyalain saklar, karena kan lampu kan bener-bener gelap gitu bang. Gue jalan sama teman gue nih, gue duluan, teman gue di belakang. Tahu nggak sih lo bang, yang gue lihat apa bang? Gue mau keluar pintu, ya tempat gue biasa tidur kan sofa, depannya kan TV. Gue ngeliat satu sosok itu keluarga ngumpul di situ bang. Oke. Jadi ibunya di tengah, anaknya dua di kiri kanan. Sambil nonton TV, biarpun TV-nya nggak nyala bang, lagi begini. Dan gue ke pintu itu, gue harus ngelewatin mereka bang. Dalam hati gue gila, ini orang udah meninggal semua loh. Biar sosoknya nggak serem bang, seperti kayak manusia normal biasa pakai baju. Cuman yang gue bikin serem itu, mereka udah meninggal loh. Gue nemuin mereka di sini, gue harus lewatin mereka. Dan gue akhirnya gue bisa ngelewatin. Gue, aduh sempat nge-freeze juga gila. Ini gue ngeliat ada orang udah meninggal, tapi di sini loh, pucat banget bang tiga-tiganya. Ibunya, anaknya dua kiri kanan, cowok cewek. Terus gimana tuh? Ya gue lewat aja sama teman gue lewat, tapi gue nggak berani masuk lagi. Bilang misi gak? Misi. Gila dalam hati gue sering ngelihat penampakan hantu yang serem lah boleh dibilang. Ini enggak utuh manusia, maksudnya kayak manusia sempurna. Tapi yang bikin gue takut ini, gue tahu mereka udah meninggal bang. Iya karena abang udah tahu. Iya, gue tahu mereka udah meninggal tapi ada di sini loh. Gitu yang bikin gue gimana ya, shock gitu kan. Akhirnya gue ke depan, gue nggak pernah masuk lagi, tapi lampu udah gue nyalain. Bre gimana bre, kita cabut apa gimana? Udahlah, tanggung udah malam. Coba lihat dulu kalau dia masih ada di situ ya kita kabur, kita cabut. Tapi kalau udah nggak ada, udahlah. Kita tidur di luar aja nggak apa-apa begadang. Pas gue lihat ke dalam memang udah nggak ada bang mereka. Aduh ya ampun, mati gue ya Allah. Gue baru kali ini ngeliat sosok penampakan yang menurut gue mukanya memang muka normal, tapi mereka udah meninggal loh. Akhirnya udahlah. Untungnya tuh hari itu tuh udah nggak ada apa-apa lagi bang. Jadi gue pas nyalin lampu di mereka udah nggak ada, gue di depan nih ngobrol sama teman gue sampai jam 2:30, 3. Hari gue beranikan diri tidur di sofa, ya alhamdulillah sih nggak ada apa-apa sih bang pada saat itu. Udah aman-aman aja gitu kan. Nah selesai dari itu kejadian itu kurang lebih ya 1 mingguan lah kalau nggak salah. Itu kan udah berjalan hampir 2 bulan tuh bang, gue jaga di situ. Wow, lama juga ya? Jadi, karena gue nggak setiap hari bang, jadi yang penting amanah si Pak D ini sama si anaknya ini yang di luar negeri, yang penting rumah itu aman, nggak ada kekurangan. Lo mau jagain tiap hari, mau nggak dijagain setiap hari pun, yang penting jangan sampai ada barang-barang yang hilang gitu. Jadi gue kali di situ gue taruh jaket gue, jaket di kerjaan gue tempel di situ gitu kan. Jadi biar selalu tuh ada orang gitu kan, sambil gue lobby juga security-nya. Bang, nanti kalau misalnya ada apa-apa kasih tahu. Jadi gue nggak kalian seperti itu bang. Gue kalau setiap hari situ, wah gue nggak sanggup serang gitu kan. Jadi gue nggak setiap hari, nggak kerasa udah hampir 2 bulan. Itu kan tiba-tiba teman gue si Helmi nelpon katanya si anaknya ini ngabarin, anak
anaknya Pak John yang di luar negeri. Jadi anak-anak dari hasil istri Sirinya ini ngabarin kalau Pak John sama istrinya ini meninggal karena kecelakaan, Bang. Hah? Kecelakaan. Cuman dia nggak ngomong detail kecelakaannya kenapa, cuman ngabarin kalau Pak John sama istrinya meninggal. Di luar negeri? Di luar negeri. Kecelakaan di jalan tol, kan kecelakaan tunggal. Dan dia berpesan suruh buat kita udah nggak usah jagain lagi rumah itu. Nah, nanti ada pihak lain katanya yang menggantikan. Gitu. Oh. Maksudnya gimana, Bre? Iya, saya ditelepon sama anaknya, Mbak X lah gitu kan. Katanya papa sama mamanya meninggal, Pak John meninggal sama istrinya di jalan tol kecelakaan. Kecelakaan gimana? Pokoknya gue nggak tahu, dia bilang begitu. Udah, kita udah nggak perlu jagain rumahnya, nanti kekurangan nanti diselesaikan, kita udah nggak usah ngurusin rumah itu lagi, nanti ada pihak lain katanya yang ngurusin katanya. Ya, terus gimana? Ya udahlah, selesai. Ya udahlah, nanti kita ke sana lah. Soalnya kan ada barang-barang gue yang masih di sana, Bang, kayak charger, terus baju salinan, kayak kan gue mesti ngambil juga di sana. Ya udah, bentar kita ke sana lagi lah. Ngambil itu, kalau emang ya udah, syukur lah. Udah nggak perlu ketemu rumah setan ini dalam hati gue gitu kan, Bang. Nah, gue jadi kesana itu kalau nggak salah 3-4 hari, malam Sabtu. Jadi gue kesana, kebetulan gue Sabtunya libur. Gue kesana sama teman gue nih. Gue nih aja ngambil baju, charger, dan sebagainya itu beres-beres normal, maksudnya udah nggak tinggal di situ lagi, jaga situ lagi kan, minimal gue harus rapin, Bang. Kebetulan hujan, Bang, pada saat itu. Hujan lama banget, nggak berhenti. Jadi hujan berhenti sebentar, gede lagi sampai jam 1. Gue ketemu lagi, Bang, situ, Bang, sama mereka, Bang. Gila. Pada saat itu gue lagi nongkrong di bawah di sofa ini, di TV, nonton TV. Gue dengar suara kayak pintu dibanting, Bang. Wah, gitu kan, kayak orang banting pintu. Gue sempat lihat-lihatan sama teman gue nih. Bre, apalagi nih, Bre? Lihat nggak, Bre? Lihatlah. Gue beranikan diri, Bang, belum teman mau melihat. Memang nggak ada apa-apa, jadi gue lihat pintu kamar juga masih tertutup gitu kan. Sampai gue bukain pintunya juga, ya memang nggak ada apa-apa. Sampai gue ke ruangan game itu, meja biliar itu, memang nggak ada apa-apa. Udah kali, Bre, salah dengar kali kita, Bre. Ya udahlah, cabut ya. Turun ke bawah lagi, Bang. Pas gue turun, mereka ada di depan pintu, Bang. Di depan pintu rumah yang keluar. Jadi kayak berpose foto. Jadi ibunya di tengah, ibunya di tengah, di belakang, anaknya di dua. Bagian anaknya. Gila, Bos. Nggak bisa keluar loh. Iya. Di situ gue nge-freeze, bingung mau ngapain gitu kan. Sebenarnya gue nggak niat pengen keluar, gue niatnya pengen ke ruang TV. Cuman karena gue pas turun, jadi kan rumahnya kan 2 lantai, ada tangga ke atas. Gue pas turun ke bawah dan gue ngeliat mereka lagi di situ. Bertiga lagi diri. Gue masih ingat banget, Bang, tampang anak sama ibunya gitu. Dan mukanya mereka tuh kayak sedikit sedih atau gimana gitu ya. Gue diem, Bang, gue bengong gitu kan, kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ngeliat sosok itu lagi gitu kan. Akhirnya gue refleks, gue naik ke atas lagi sama teman gue. Udah naik ke atas lagi, gue ke atas lagi di lantai 2. Akhirnya gue nongkrong di ruang game itu. Gue nggak berani turun ke bawah. Kira-kira hampir setengah jam, gue beranikan diri untuk ngeliat ke arah bawah. Mereka udah nggak ada, Bang. Pas banget hujan, nggak lama lagi berhenti. Gue cabut dari situ, Bang. Langsung. Udah, Bre, cabut aja, Bre. Gue balik dari situ, Bang. Udah terakhir kali itu gue jaga rumah itu. Terakhir jaga rumah di situ pada saat itu. Gue beresin barang-barang. Gue balik ke rumah. Nah, selang 3 hari, teman gue ngebel lagi nih, Bang. Rupanya si Pak Denny sudah 1 minggu sakit dan dibawa ke kampung. Sakit itu nggak ketahuan sakit apa, Bang. Si Pak Denny ternyata gue nggak pernah ketemu, nggak pernah telepon juga. Dia dibawa ke kampung. Kata anaknya si orang tuanya sakit, tapi sakitnya nggak ketahuan sakit apa. Udah dibawa ke rumah sakit, memang nggak ada penyakitnya katanya. Dia dibawa ke kampung. Gue nggak tahu lagi kabarnya gimana dari si Pak Denny. Sampai sekarang nggak tahu. Nggak tahu, gue nggak. Oke.
jangan-jangan jadi korban itu juga, gue pikiran gue kan. Iya. Aku jadi korban imbas dari pesugihan dari si almarhum Pak Jon ini. Karena semuanya meninggal semua bang, dari keluarga. Iya habis semua dari keluarga, juga habis semua, gitu kan. Tapi rumah itu masih ada bang? Sampai sekarang masih. Kalau ente mau ngeliat, gue tunjukin dah. Kalau belum laku bang ya, kan bilangnya kan udah ada yang beli, pembayarannya kan diangsur. Gue nggak tahu dari itu pembayarannya selesai atau enggak, dan memang rumahnya jadi di tempatin apa enggak. Gitu. Kalau mau. Dekat-dekat sini? Iya, dari sini. Sebelum Bang Roni itu ada yang pernah jaga juga gak sih? Nggak ada. Memang di situ kan ada. Langsung ada Bang Roni. Iya, jaga. Kan memang yang jaga situ kan memang tukang kebunnya itu sih. Pak D doang kan. Sama ada pembantu kan, ART di situ. Oh ada? Ada ART katanya. Ada ART-nya juga. Tapi selama di situ ada ART? Enggak ada. Enggak ada? Bilangnya Pak D ada ART juga waktu masih si Pak Jon ini masih tinggal di situ sama keluarganya. Ada ART. Cuman yang masih bertahan itu Pak D ini, tukang kebunnya. Iya. Nah, Pak D kan punya kenalan atau tahu informasi tentang pesugihan. Itu apakah dia pernah nganter orang juga sebelumnya atau pernah gimana? Bang. Ngomong-ngomong pernah nganter dia. Calo tuh dia. Ya dulu katanya sih. Gue juga sempat nanya Pak D dulu pernah. Di sana bisa. Dulu saya pernah nganter pesugihan yang namanya UB bang. UB. Uang balik. Oh. Jadi kalau katanya belanja tuh bisa balik lagi katanya gitu. Makanya ya dia ngajak majikan ini. Tapi nggak tahu pesugihannya namanya apa kan biasanya. Dia bilang sih UB, cuman uang balik doang. Jadi kalau misalnya kita belanja bisa balik lagi. Misalnya uang balik itu 50.000 gitu kan. Kita belanja nih ke warung. Kan ada kembaliannya tuh, misalnya kita beli rokok sebatang lah. Kembaliannya 48.000. Nah yang 50.000 ini katanya bisa balik lagi ke dompet kita. Anjay. Gue bilang, gue tertarik juga dalam iya. Ya bener tuh Pak D gini. Iya bang. Kayak main game dihack aja. Ya namanya pesugihan lah gitu kan, gue nggak tahu lah bang. Nah ini mungkin dia karena kasihan sama majikannya, yang ditawarin lah gitu si Pak Jon ini. Kalau yang UB menarik banget bang, lo beli rumah balik lagi tuh duit seharga itu, mau gue. Ya kalau misalnya memang bener bang, ya apa sih bang pesugihan kayak gitu bang? Panen pesugihan kan pasti ada. Karena setan sama jin mana bisa dipercaya sih bang, gitu kan. Kenapa nggak si padinya sendiri aja yang jalanin gitu kan? Kenapa harus gitu? Betul. Kenapa harus orang lain? Untuk kabar anaknya bang, anaknya Pak Jon yang terakhir itu. Nah itu gue terserang dari gue mulai jaga di situ, gue belum pernah komunikasi bang. Yang komunikasi teman gue si Helmi. Helmi ya? Iya yang komunikasi. Dia cuma ngabarin. Dia dapat telepon dari anaknya Pak Jon yang di Australia kalau orang tuanya kecelakaan, dan kita disuruh udah nggak perlu jagain rumah itu lagi, nanti ada pihak lain yang ngurusin katanya. Gitu aja sih bang. Gue nggak pernah komunikasi bang sama anaknya Pak Jon ini yang di luar negeri. Tetangga nggak ada keanehan gitu bang, maksudnya ya ngomong kalau rumah ini angker atau apa gitu, tetangga? Gue nggak pernah ngeliat tetangga di sini. Cuma jaga doang ya. Iya, perumahan elit sih itu maksudnya jarang. Biarpun ketemu juga paling nggak ngobrol kali bang. Gitu kan, namanya perumahan gitu kan kayaknya masing-masing bang. Apalagi rumah gedung udah gitu posisi bloknya itu ada di paling ujung belakang. Jadi posisi rumah itu nomor 2 dari pojok. Satpam komplek gimana itu? Satpam komplek. Gue nggak ngobrol panjang lebar sih. Gue juga nggak, pikiran gue pada saat itu gue ditugaskan untuk jaga rumah ini, dan ternyata rumah ini dalam bermasalah, dan gue nggak mau cerita sama si satpam ini. Gue berpikir ya itu cukup gue aja sama teman gue yang tahu gitu kan. Nggak ada cerita juga intinya. Nggak, gue cuman pesan waktu itu, bos kalau misalnya ada apa-apa tolong kontak saya. Cuman dia cerita pada saat itu tuh sama kayak Pak D, ada orang yang datang ke situ, dia kolektor nagih utang ke si Pak Jon ini. Ke rumah itu dia nagih utang yang katanya Pak Jon punya utang banyak. Dan kalau misalnya nggak dibayar juga ya rumah itu mau diambil, maksudnya dijarah lah gitu kan, apa yang bisa dijaminin. Itu doang sih ngomongnya siapa sama gue ngomong gitu doang. Pesugihannya di Jawa Barat ya? Jawa Barat. Terus Pak D kapok gak sih?
jadi calo pesugihan gitu. Itu dia bang, kan pas gua udah selesai gitu kan, gua dapet telepon juga dari si Helmi kan, teman gua, kalau si Padi ini ternyata sudah 1 minggu sakit. Iya. Dan dia dibawa ke kampung, dan menurut keterangan anaknya yang ngubungin si teman gue si Helmi, ya si Padi ini sakitnya nggak ketahuan sakit apa. Gue berpikir, wah jangan-jangan kena imbasnya juga nih gitu kan, Iya, kemungkinan gitu loh bang. Apalagi menurut gue si sosok almarhumah keluarganya ini, si Pak John ini kan kayaknya menganggap si Padi ini biang keroknya bang, sampai gini. Iya, memang ya biang keroknya lah. Iya, biang keroknya kan si Pak D ini gitu kan, sampai anak istrinya ditumbalin gitu loh. Ya, gue balik lagi, wah berarti yang kemarin potong ayam jangan-jangan ini. Bener. Nggak ada kepengenan bang setelah denger dapat duit gitu dari Goa? Pengen sih bang, tapi gue pengen sih tuyul, cuma tuyul perempuan bang. Tuyul second bang ya? Tuyul perempuan, pakai anting berarti, botak pakai anting. Pakai bando ya? Pakai bando, rambutnya nggak ada kan? Ya ampun gitu kan, bando. Bando ya ampun. Oke, Bang Roni, ini sebelum kita tutup, boleh lah kasih pesan ke teman-teman mengenai cerita dari Bang Roni. Ya intinya, sehebat apapun masalah lu, apalagi masalah ekonomi, ya jalan keluarnya bukan pesugihan lah. Iya. Jangan sampai lo berhubungan sama setan, sama jin, apalagi pesugihan. Yang pasti ya pesugihan itu pasti ada tumbal, dan pasti pihak keluarga lo yang jadi tumbalnya. Karena jin sama setan itu kan nggak bisa dipegang bang omongannya. Iya. Jangan bermain sama dunia goib lah, buat pelajaran kita aja. Pasti ada jalan keluarnya kok. Betul. Iya. Betul. Itu aja sih. Jalan keluarnya kan kalau Pak Jun kan tadi ya udah nikmati miskinnya aja udah. Masa nggak mau miskin sih? Padahal hidup yang penting kan bahagia. Oke, yaudah untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentar Malam dan Bang Roni izin pamit. Bye.